Bisa ya. Coba di Bisa. 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 Ya udah. Ya. Jadi periode pertama Islamisasi abad 13-14. Ya. Jadi mungkin saya perlu hikayah sedikit ini. Itu Ustadz Fadlan dari Papua itu mengislamkan sekian banyak suku di pedalaman Papua sana. Apa yang dia lakukan itu simple. Mereka diajari bersuci. Ya, karena orang Papua ini biasanya mandinya pakai minyak babi. Ya, itu dianggap mandi. Nah, setelah itu Ustadz Fadlan ini mengajarkan mereka mandi dengan air. Kemudian dibawalah sampo dengan sabun. Nah, singkat ceritanya, setelah ditinggal itu, orang-orang ini merasa bahwa dengan mandi itu, dengan sampo dan sabun itu, dia bisa tidur nyenyak sekali. Hanya karena tidur nyenyak itulah dia kemudian bertanya agamanya Ustadz Fadlan itu apa? Agama Islam. Suku itu sekitar berjumlah 5.000 orang masuk Islam. Karena kepala sukunya merasa dengan mandi sabun itu dan sampo itu bisa tidurnya. Selama bertahun-tahun mereka tidak bisa tidur atau tidurnya tidak senyenyak ketika mereka mendapatkan. Coba Anda bayangkan itu sekarang loh, ini masih sekarang nih orang Papua. Anda bayangkan tahun 1300, 1200 di pedalaman di Pulau Jawa aja mungkin juga masih apa namanya animis dengan dinamis gitu. Nah, mereka orang-orang saudagar ini datang mengajari mereka bersuci, mengajari mereka sholat, mengajari mereka suatu agama yang menarik sekali dan itu apa namanya mempengaruhi jalan hidupnya orang-orang yang pada waktu itu memang tidak mempunyai amalan yang jelas. Orang Hindu itu kalau apa namanya setiap hari dia sembahyangnya itu adalah beli bunga, beli buah-buahan dibawa ke pura. Ya. Setiap hari. Nah, mencari bunga dengan makanan zaman dulu mungkin mudah. Dan itu kerjaan mereka dan tidak ada maknanya apa-apa. Nah, sekarang ini baru mereka merasakan bahwa membeli bunga dengan buah itu mahal. Karena dia harus beli, nggak bisa metik di mana sembarang tempat. Akhirnya orang Hindu ini sebenarnya mengeluh. Karena apa? Kalau pura itu masih di tingkat rumah dia, ya mungkin dia beli bunga yang sederhana, buah yang 1-2 begitu. Tapi kalau dia sudah pura kabupaten, itu mahal. Ya, apalagi pura provinsi. Jadi kalau kayak kita di Masjid Agung gitu ya, nah, itu biayanya tinggi sekali mereka ini. Makanya ada satu apa namanya peristiwa-peristiwa di mana orang Hindu itu ingin dinikahi orang Islam. Wanitanya itu. Kenapa? Karena dia mengeluh suaminya setiap hari minta uang untuk ibadah di pura dengan biaya mahal. Berarti kan kalau pendapatan dia katakanlah 200.000, beli bunga dengan buah itu bisa 50.000 setiap hari. Ini contoh, bayangkan aja zaman dulu gitu ya. Ketika orang beragama animis, dinamis, Hindu, Buddha yang tidak produktif terhadap kehidupan, datang Islam dengan membawa ajaran yang murah, sholat tanpa biaya, menikah juga seperangkat alat sholat. kalau sekarang, dulu nggak ada mahar apa-apa kan? Itu zaman dulu. Nah, yang kedua itu 13, 14, 15. Lama ini perjalanan ini bukan sebentar, abad.
masuklah pada abad 15. Kalau Anda kaitkan dengan sejarah Islam, ya, abad 15 ini berapa tahun setelah Baghdad jatuh? Masih ingat nggak? Kapan Baghdad itu jatuh? 1158. 1258. 1258. Itu abad 13. Ini abad ke-15. Ya. Satu abad, 2 abad lebih kan. Nah, pada waktu itu ya, tasawuf sudah mulai dikenal oleh para ulama. Tasawuf diamalkan oleh para ulama. Ilmu kalam ya, itu sudah matang. Ya, ilmu kalam itu sudah menjadi nama ilmu. Kemudian di dalam tasawuf dan ilmu kalam ini dibicarakanlah atau mulai dibicarakan di sini ya maksudnya. Kalau dalam Islam sudah dalam sejarah Islam sudah banyak sekali orang berbicara mengenai Tuhan. Makanya para saudagar yang datang pada abad ke-15 itu adalah mereka-mereka yang membawa konsep Tuhan. Bukan lagi fikih. Nah, ketika mereka bicara konsep Tuhan, mereka berhadapan dengan konsep Tuhannya orang-orang Hindu-Buddha. Nah, akhirnya karena konsep Tuhan itu ya dibawa oleh Al-Quran, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Ya. Istilah apa namanya wujud Tuhan itu tidak ada dalam Quran sebenarnya istilah wujud itu, tetapi dia ada di dalam wacana atau di dalam ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu kalam dan tasawuf itu. Nah kemudian ketika mereka berhadapan dengan konsep Tuhannya orang Hindu yang tidak jelas wujudnya bagaimana, muncullah kata-kata ada berhadapan dengan konsep wujud. Ada di dalam bahasa Melayu pada waktu itu adalah ada yang bisa dilihat. Ketika orang-orang ini mau menjelaskan ada tetapi dia tidak bisa dilihat, mereka tidak ada lagi kata-kata bahasa yang mereka gunakan. Maka disitulah istilah Islam yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan wujud Tuhan, yang berkaitan dengan sifat Tuhan, itu menjadi dominan dan mengalahkan konsep apa namanya adanya orang-orang Hindu, Buddha dan animis dinamis. Nah, ini periode ketiga sebenarnya adalah periode yang merupakan kelanjutan dari periode yang kedua itu. Masih dalam periode itu kalau di dalam Alatas. Ya, pada periode ini konsep dalam pandangan hidup Islam telah diperkaya oleh konsep tradisi intelektual Yahudi Kristen dan ide-ide penting filsafat Yunani yang abstrak yang diadapsi ke dalam Islam. Maksudnya ketika Islam itu berbicara mengenai Tuhan, ya, itu sudah menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh Yunani, Yahudi, Kristen dan sebagainya. Artinya bahasa yang sesuai dengan masyarakat pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa konsep Islam itu universal. Nah, makanya kata wujud itu sebenarnya aslinya dari eksisten. Kenapa kita menggunakan istilah eksisten? Karena orang-orang di zaman, katakanlah zaman Umayyah, ketika Islam itu berkembang di Damaskus, Syria Damaskus. Apa namanya? Apa istilahnya bahasa Arab itu? Kawasan apa namanya? Syam ya, Syam. Ketika Islam itu berkembang ke Syam, di situ mayoritas Kristen. Anda ingat kan Nabi ketemu dengan pendeta itu Buhairah, itu di situ. Jadi Syam itu adalah Romawi Timur. Jadi ketika Islam memperluas apa namanya daerahnya ke sana, di situ itu sudah
sudah hidup orang apa namanya ya orang kebatinannya pada waktu lah. Kepercayaan kunonya itu sudah ada di situ. Saya masih ingat waktu ke Masjid Damaskus itu, masjid itu di atas puing-puing keyakinan orang yang bukan Kristen sebelum Kristen ada. Situ. Nah, ketika Nabi ke sana, Anda bisa bayangkan kan masih belum sampai 1 abad ketika kan Nabi wafat tahun berapa? 600 berapa ya? Tahun 740 750 nggak sampai 1 abad kemudian kan itu Islam sudah sampai ke sana. Nah, sebelum Islam menguasai saja mereka sudah sering berdagang kan. Bertemulah di situ mereka dengan orang-orang Kristen. Saya membayangkan begini, orang Kristen itu bertanya, Tuhan Anda itu ya, substansi atau esensi? Coba, Anda jawabnya gimana ya? Pertanyaan yang dengan bahasa mereka diarahkan kepada Islam. Orang Islam kemudian berpikir kan, kalau ini belajar di dalam ilmu kalam itu ada istilah jauhar. Ada? Ingat-ingat lupa lah. Ya. Ada istilah jauhar. Ya. Jauhar ini sebenarnya istilah yang mirip dengan atom. Atomnya orang-orang Yunani. Jauhar dan enggak. Jauhar itu padanannya apa? Kalau atom aksiden. Jauhar bukan bahasa Arabnya. Arat. Itu bukan mada. Jauhar arat, jadi atom aksiden. Arat itu kayak sifat gitu ya. Tapi istilah cuman para ulama itu mengambil sebuah apa namanya takwil dari Al-Qur'an yang berbunyi wa ahsa kulla syai'in adada. Situ setiap sesuatu itu mempunyai adat, mempunyai apa? Bilangan. Setiap sesuatu mempunyai bilangan. Makanya kata jauhar itu apa namanya? Juz'un la yatajazza. Jadi setiap sesuatu itu mempunyai bilangannya gitu. Oke, itu soal lain. Nah, ini fenomena ini menunjukkan bahwa orang Islam yang datang ke negeri ini sudah bisa menguasai wacana di dalam Yahudi, Kristen, Yunani, dan orang Hindu Buddha. Nah, tadi dari periode yang kedua tadi, ya, yang masuk adalah ilmu kalam dan tasawuf. Di sini pernyataan Alatas menarik untuk dikaji. Melalui tasawuflah masuknya semangat intelektual dan rasional yang tinggi ke dalam pikiran masyarakat pada waktu itu. Ia membangkitkan semangat intelektualisme, rasionalisme yang tidak wujud pada era pra-Islam. Ini pra-Islam ya. Jadi Islam itu agama yang bisa diterima oleh nalar. Ini pra-Islam. Nah, pra-Islam itu kan bisa jadi juga orang Hindu ini. Ya, jahiliyah lah istilahnya. Nah, yang merevolusi pandangan hidup bangsa Melayu Indonesia pada waktu itu. Ya. Merubahnya dari suatu dunia mitologi yang rapuh. Nah, orang-orang Hindu itu, termasuk juga orang Cina, itu keyakinannya kepada Tuhan, pada nasib, pada konsep manusia itu berbasis pada cerita aja. Coba dinalar juga. Tahun babi, tahun anjing, tahun itu apa coba? Kalau tahun ini tahun babi, orang-orang yang lahir tahun sekian dia akan dalam keadaan merugi. Apa hubungannya dengan babi gitu?
Itu yang mitologi seperti begitu. Itu memang hak terjadi. Orang Cina berkeyakinan seperti itu. Kalau Anda tahu ini ritual pemakamannya orang Hindu yang kaya, dia harus dibakar bersama dengan dari babi itu loh, kulit babi atau apa gitu ya, kulit babi, dan itu mahal sekali. Biayanya itu bisa 30 juta untuk babinya aja. Nah, apa hubungannya dengan keselamatan setelah mati dengan babi? Kan tidak ada. Nah ini nggak rasional, banyak yang tidak rasional. Kemudian dia katakanlah mempersembahkan bunga, buah-buahan, kemudian membakar kemenyan. Anda bisa bayangkan tidak rasionalnya mereka cara beragama. Nah, dibanding dengan Islam, Islam bukan mitologi. Kepercayaan kepada Tuhan yang satu di dalam Islam itu sebenarnya secara filosofis mirip dengan the one-nya Aristotle. Secara filosofis sangat kuat bahwa segala sesuatu bermula dari yang satu. Nah, cuma problemnya nanti kalau Anda belajar filsafat, yang satu itu bukan satu dalam arti kuantitas. Ya. Satu dalam pengertian itu satu tetapi esensinya bisa 50. Jadi satunya ini jadi apa ya? Ya bukan kuantitas. Makanya Trinitas itu dia kualitas. Dia satu tetapi ada 3. Nah, itu kan nggak masuk akalnya di dalam teologi Kristen dengan Hindu juga. Nah ini. Jadi yang dimaksud dengan mitologi yang rapuh itu seperti itu. Ya, ada lagi kalau sekarang nanti mungkin ketemu juga ya. Filsafat hermeneutik. Itu istilah hermeneutik berasal dari kata Hermes. Hermes itu adalah orang gila, tapi dia menguasai syair-syair yang dianggap sebagai pesan-pesan Tuhan. Jadi dia seakan-akan menjadi kayak nabi gitu ya, nabi yang membawa wahyu dari Tuhan dan menyampaikan kepada manusia. Itu mitologi, cerita aja itu. Ya, jadi konsep Tuhan dalam Islam yang satu, yang wujud tapi dia tidak terlihat oleh mata kepala kita. Ya. Kemudian Tuhan yang mempunyai sifat-sifat Rahman Rahim dan sebagainya yang mewujud di dalam kehidupan. Itu tidak terbantahkan oleh mitologi itu. Ini kekuatannya. Jadi dunia merubah dari suatu dunia mitologi yang rapuh kepada dunia intelektualisme, dunia akal dan dunia yang teratur, menekankan kepada percayaan kepada Tuhan. Teratur. Syariat Islam itu syariat yang paling teratur. Ya. Dan ditaati dengan hukum-hukumnya secara konsisten. Orang Kristen itu sebenarnya di Bible itu mempunyai ayat yang mengharamkan minuman keras dan babi. Tapi hukumnya bagaimana orang yang makan babi nggak ada di dalam Bible itu. Kalau dia dalam Islam jelas. Orang Hindu menikah dengan orang non Hindu tidak nggak boleh juga. Tapi mereka melakukan, hukumnya apa? Nggak ada. Itu namanya syariah. Nah, kalau Anda tanya apa buktinya Nusantara ini telah diislamkan? Buktinya adalah penggunaan bahasa. Ya, selain dari orang masuk Islam, yaitu satu bukti yang lain lagi. Sekian juta orang pada waktu itu ya, mungkin ratusan ribu lah. Sekian ratus ribu orang yang aslinya beragama Hindu tiba-tiba beragama Islam. Dari mana dia caranya? Tadi cara pandangnya terhadap kehidupan ini berubah. Ini enggak masuk akal, Hindu tidak masuk akal, ini Buddha, animisme, dinamisme itu. Nah, disitulah bahasa
kehidupan mereka pun berubah. Ya. Jadi sejak abad ke-15 tiba-tiba ya, bahasa yang digunakan oleh orang-orang di Nusantara ini adalah bahasa Melayu. Kita tidak tahu bagaimana kesepakatannya dulu, tapi yang pasti para ulama itu datang ke Aceh. Nah, di Aceh itu mereka sudah berbicara bahasa Melayu. Dan Melayu itu tahu nggak di mana? Kotanya. Nah, kalian ini Melayu ini di satu daerah Riau, ya, Riau dekat laut, itu satu kabupaten kecil aja. Bahasanya Melayu. Yang kita nggak tahu tuh dari daerah yang sekecil itu, bagaimana dia bisa mempengaruhi bahasa-bahasa di tempat lain. Tapi kira-kira begini, kan Riau Aceh itu kan dekat aja ya, dan zaman dulu ya, satu kawasan itu. Itu kira-kira orang di Aceh sudah menggunakan bahasa Melayu, orang Riau ini. Dan ulama yang datang pada waktu itu datang ke Aceh dulu, karena di situ kan dianggap serambi Mekah. Datang ke Aceh, di situ mulailah orang-orang ini belajar bahasa setempat. Yang dari situ kemudian mereka pergi ke Patani, dia pergi ke Palembang, ya. Muncullah Al-Falembani, Al-Fatoni, Al-Makosari, ya. Orang-orang yang dari situ berjalan sampai ke Jawa, sampai ke Sulawesi, menggunakan bahasa itu. Dari mana buktinya? Ternyata kitab-kitab yang mereka bawa dari Timur Tengah itu disyarah dalam bahasa Melayu. Makanya tulisannya pada waktu itu kan tulisan Arab, tetapi bahasanya Melayu. Itu namanya tulisan apa? Jawi. Nah, di Malaysia pun namanya Jawi. Ini orang Jawa nih, ya. Di Mekah, seluruh orang Indonesia, Malaysia, Thailand, ketika belajar ini disebut Jawi. Ya. Saya pernah ribut sama orang Thailand. Itu di Indonesia ini semua dari Thailand. Di Indonesia kan kalau jago ayam yang bagus namanya jago Bangkok. Ya. Perkutut yang bagus itu perkutut Bangkok. Ya. Semuanya dari Thailand. Tapi saya bilang satu aja. Inti dijajah orang Jawa, asam Jawa. Itu inti di mana-mana. Ya. Di sana namanya asam Jawa. Asam yang kita makan itu. Namanya asam Jawa. Itu Jawa menjajah orang Thailand dan Malaysia. Itu kata. Jadi kata-kata yang digunakan para ulama itu ternyata digunakan oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Ini coba contohnya. Ya. Berapa ribu kata yang aslinya Arab. Kalbu, nafsu, faham, jasad, jisim, jasmani, jauhar, jusuk, kuliah, ilham, sadar. Ya, sadar itu dari kata sadar. Kemudian fikir, zikir, ilmu, yakin, syak, sangka. Nah, itu kan bahasa Melayu lama kan. Ada zon, ya, sahdan dikisahkan. Nah itu kisah itu ya, jadi kisah kan. Kemudian pengalaman, musabab, akibat, hikmah, masih banyak lagi. Ya. Sampai kata-kata perlu, ya. Ini bahasa Indonesia sekarang sudah dilubah menjadi bukan peduli. Ya. Sekarang kan R-nya dihilangkan. Ya. Peduli. Aslinya peduli. Apa? Farduli. Farduli itu aslinya. Ya. Perlu itu adalah fardu. Karena orang Jawa ini nggak bisa dot, orang Sunda apalagi dotnya. Duhur menjadi luhur, lohor, ya. Kemudian apa namanya? Kata zulum, zalim, dolim itu sebenarnya. Jadi zalim, makrifat dan lain sebagainya. Ini bukti Islamisasi Nusantara melalui pandangan hidup.
Bukan orang dikonversikan dari Kristen Hindu-Buddha menjadi Islam, bukan. Cara pandangnya orang Melayu itu diislamkan. Buktinya diislamkan mana ya? Sekarang Anda bisa bayangkan zaman sekarang ini, kalau orang sudah berbicara, sudah tersekulerkan, ya, sudah westernized, ya, dia akan menggunakan bahasa-bahasa Barat, ya. Kata-kata sekarang moderat. Padahal kita punya istilah wasatiyah, kemudian tasamuh. Mereka lebih suka menggunakan toleransi. Ini yang agak aneh ini juga istilah syariah, nah, perbankan syariah atau ekonomi syariah yang ada musyarakah, mudharabah, apa namanya, yang digunakan di dalam perbankan itu mereka merasa tersiksa dengan menggunakan orang-orang sekuler, ya. Padahal ya, ketika mereka menggunakan istilah laptop, mouse, keyboard, flash disk, kok nggak tersiksa gitu? Ini betul-betul orang-orang yang westernized. Ya. Kalau di Thailand, ya, di Thailand itu mereka terjemahkan dalam bahasa Thailand. Jadi mereka nggak akan misalnya bicara handphone gitu ya, nggak akan. Ya. Dia akan terjemahkan dalam bahasa Thailand apa namanya, suara tangan atau hubungan tangan, gitu anunya maksudnya. Diterjemahkan di dalam bahasa Thailand. Nah sekarang kalau kita bandingkan istilah-istilah ini dengan apa namanya, cara dia melihat segala sesuatu, berarti cara dia melihat itu sudah Islami. Istilah yakin, ya. Sekarang iman, ya. Orang yang seiman. Ini orang-orang yang nggak ngerti konsepnya kan mengatakan saudara-saudara kita yang seiman. Maksudnya orang Kristen, Hindu, Buddha. Padahal apa yang diimani mereka, kata iman itu sebenarnya nggak bisa dipakai oleh orang Hindu, nggak bisa. Karena kalau mereka menggunakan kata iman dalam kaitannya dengan keyakinan mereka terhadap Tuhan, berarti mereka kan mukmin. Ini yang masalah. Mereka mukmin, nggak mungkin. Ya, istilah kitab. Ya, kitab pun bahasa Arab sebenarnya. Orang Kristen dia gunakan itu. Ya, mereka menggunakan istilah gereja Alkitab. Ini apa maksudnya? Nah, itu sebenarnya dia sudah terislamkan dengan istilah Islam, cuman tidak menyeluruh lah world view-nya itu. Oke. Nah ini kekayaan kosakata bahasa Arab membentuk medan makna dan jaringan konsep. Maksudnya adalah ketika Anda memahami kata iman tadi itu, ya ini contoh aja. Ketika Anda memahami iman itu adalah al-iqrar bil lisan wal inqiyad bil qalb wal amal bil jawarih, berarti iman itu ada hubungannya dengan pernyataan, keyakinan dan perbuatan. Tidak mungkin iman hanya sekedar mempercayai sesuatu. Kalau hanya sekedar mempercayai sesuatu, berarti orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi dia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gunung, mereka adalah mukmin. Ya, di situ ada kaitannya. Orang yang beriman harus beramal, orang yang beriman harus berilmu. Ya, orang yang beriman adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah ada 5 rukunnya, 6 rukunnya. Itu konsep. Ya, ada. Jadi kalau konsep itu dikaitkan antara satu dengan yang lain, dia menjadi jaringan konsep. Rukun iman aja nggak bisa dipisahkan, kan? Iya, saya percaya sama kitab-kitab, tapi saya nggak percaya bahwa Nabi Isa pernah ada. Nah, nggak bisa. Ya. Ada orang bule yang saya ketemu di Inggris. Saya sangat menghargai Al-Quran,
tapi saya nggak percaya sama Muhammad. Dia sama dengan orang makan telur, nggak percaya ada ayam. itu terjadi di Inggris itu. Ya, I respect and appreciate the Quran, but I don't trust Muhammad. Itu karena propaganda media kan, dengan apa namanya, poligaminya, kemudian menikah dengan Aisyah dan lain sebagainya. Oke. Ini rasionalnya di sini sebenarnya. Jika bangsa Melayu yang pada waktu itu beragama Hindu-Buddha, animisme, dinamisme, dan keyakinan lainnya dalam yang dapat diislamkan oleh saudagar Arab tanpa proses peperangan, maka sesungguhnya yang diislamkan adalah pandangan hidup mereka atau cara pandang mereka terhadap kehidupan. Paham ya? Dalam konteks umat Islam masa kini yang worldview mereka terkontaminasi oleh worldview asing, maka islamisasi untuk mereka adalah islamisasi worldview. Ya, cara pandang mereka ini yang salah. Jika umat Islam yang menguasai ilmu pengetahuan Barat kontemporer yang diwarnai oleh worldview Barat sekuler, maka ilmu mereka harus diislamkan dan islamisasinya berbasis worldview Islam. Jadi ilmu itu lahir karena worldview, cara pandang mereka yang sangat Western itu. Makanya kemudian untuk mengislamkan ilmu mereka, kita harus menggunakan worldview. Bagaimana cara mengislamkan ilmu sekuler? Nah, ini kalau digambarkan seperti begini. Di dalam worldview Barat itu ada yang disebut dengan konsep, ada prinsip, ada presupposisi, ada teori, ada apa namanya, paradigma dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Nanti Alatas juga mendefinisikan itu. Itu konsep, prinsip, presupposisi, teori-teori itu ya diintegrasikan dengan teori Islam, diuji dengan prinsip, konsep, presupposisi Islam. Ya, kalau misalnya tidak bisa diintegrasikan, harus diganti atau dibuat. Sebenarnya islamisasi worldview itu sebenarnya lebih kepada penggantian worldview. Ya, istilahnya adalah transformation of worldview. Ini apa namanya, istilah yang perlu Anda pahami. Ini sebenarnya changing. Transform itu mengganti. Ya. Formnya diganti, bentuknya diganti, worldview-nya diganti, atau altering worldview, atau changing worldview. Ya, bayangkan kalau dia worldview-nya berbasis pada keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada, ya kan harus diganti dengan Tuhan itu ada. Dan asumsi itu menghasilkan sains. Nah, sekarang ilmu. Nah, saya pernah kurang ini apa? Yang di sini apa? Kurang geser. Nah, ya ini kata-kata ilmu ini perlu saya klarifikasi. Kata ilmu dalam Islam itu definisinya banyak. Yang simpel aja diantaranya adalah ini.
Jadi ilmu itu adalah representasi makna sesungguhnya dari realitas. Jadi kalau kita melihat realitas, realitas itu akan mempunyai bentuk, akan mempunyai kuantitas, ada mempunyai substansi, ada esensi. Nah, yang masuk ke dalam pikiran kita itu adalah bentuknya, surahnya. Ya, representasi realitas sesuatu oleh jiwa rasional yang ditenang. An-nafsul natiqah al-mutmainnah. Jadi ya, kita ini adalah orang atau subjek yang memahami realitas itu, ya. Kemudian apa namanya, menangkapnya, kemudian menjadikan pengetahuan, menjadikan ilmu itu. Jadi kita ini adalah yang mengetahui, menangkap serta memahami realitas atau objek. Objek dalam bahasa, objek ilmu dalam bahasa Arab disebut al-ma'lum. Jadi esensi sesuatu yang terukir dalam jiwa kita itulah namanya ilmu. Nah, masalahnya adalah ketika kita memahami bentuk, model, kualitas esensi sesuatu itu ke dalam jiwa kita, kita ini harus pertama-tama mempunyai presupposisi tadi. Ini gampang dipahami atau susah? Hah? Ya, Susah sih. Ya. Asumsi dasar kita misalnya gini, contohnya apa ya? Contohnya adalah ini kalau contohnya itu masih benda, nggak ada masalah. Ya. Misalnya melihat gelas yang berisi air, ya kan? Bentuknya ada tahu, modenya ya seperti begini. Kemudian kuantitasnya 1. Ya, substansi dari gelas ini apa? Kaca kan? Ya. Kemudian esensi dari gelas itu adalah alat untuk minum, esensinya. Ketika Anda berpikir bahwa gelas ini untuk membunuh orang, berarti konsep Anda mengenai, asumsi dasar Anda mengenai gelas menjadi rusak. Ini cara. Sama juga Anda melihat pistol. Ya. Pistol ini awalnya dulu digunakan untuk memproteksi orang dari serangan hewan buas. Ya. Ini konsep. Nah, ketika pistol itu menjadi alat untuk membunuh, berarti pikiran kita sudah berubah daripada penggunaan ini untuk hewan menjadi untuk manusia. Berarti kita ini bisa membunuh. Nah, ini presupposisi ini muncul dalam diri Anda. Nah, ini al-ma'lum adalah senjata itu. Al-ma'lum adalah gelas. Nah, sekarang yang diislamkan itu pistolnya, gelasnya, atau pikirannya? Pikiran. Pikiran itu telah termodifikasi dengan teori. Ya. Nah, orang sekuler dia akan mengatakan bahwa alat apapun yang Anda miliki, Anda bisa gunakan untuk apa saja. Padahal pistol itu digunakan untuk membunuh binatang buas. Itu awalnya. Ya. Ketika cara pandangnya sudah berubah, Anda juga bisa menggunakan untuk membunuh orang. Karena membunuh orang nggak ada salahnya kalau orang itu memang jahat kepada Anda. Nah, ini pikiran seperti begini kan nggak Islam ini. Anda bisa membunuh siapa saja yang Anda anggap itu berbahaya untuk Anda. Padahal membunuh orang yang berbahaya pun masih bertanya lagi, berbahayanya seperti apa? Islam detail sekali. Bahayanya orang lain terhadap diri Anda itu apa? Kalau dia hanya menghina-hina, dia ngomong-ngomong begitu, Anda tembak,
mati, Anda salah. Ya kan? Dalam Islam tidak begitu cara menyelesaikan. Kalau contohnya, pisau juga bisa begitu. Pisau bisa, view Anda sudah dirasuki oleh setan. Pisau bisa untuk membunuh orang yang tidak Anda sukai. Perubahan worldview itu yang salah. Makanya ketika menerima pengetahuan dari objek yang Anda lihat atau yang Anda pikirkan, ya, subjek itu harus berpikir mengenai objeknya secara mutmainnah. Situ. An-nafsun natiko. Natiko itu adalah berpikir, jiwa yang tenang, yang berpikir lagi tenang. Nah, ya, ketika realitas-realitas yang dapat dinilai itu terukir dalam jiwa yang rasional, maka realitas menjadi ilmu. Jadi sudah terukir dalam diri kita, ya ilmu itu begitu. Nah, sekarang banyak sekali maklumat. Nah, maklumat itu sebenarnya bukan ilmu. Informasi. Ya. Anda membuka TikTok, Anda membuka YouTube, di situ ada orang berantem, di situ ada orang saling membunuh, di situ. Itu bukan ilmu itu. Itu informasi. Information is not knowledge. Ilmu pengetahuan bukan informasi, bukan ilmu. Jadi dia terukir dalam diri kita. Terukir itu dalam arti dia menjadi bagian dari conceptual network dalam diri kita tadi itu. Ini lebih real, jelas lagi ya. Ada realitas. Ya. Kemudian ya, realitas itu masuk ke dalam jiwa kita. Tetapi yang masuk itu kan bukan realitasnya kan. Yang masuk apanya? Maknanya. Yang masuk itu surahnya. Masuk maknanya. Kalau yang masuk itu gelasnya ke rumah sakit. Nah, cuma masalahnya kalau yang kita lihat itu adalah benda-benda yang bisa dilihat, ya, itu pemahamannya akan lebih mudah. Ya, kursi, meja, kertas, guru semua Anda bisa gunakan indera, bangunan dan sebagainya, sawah, pupuk, air. Nah, sekarang kalau yang dilihat adalah makna yang tidak bisa dinalar, yang tidak bisa diindera. Nah, ini jadi masalah baru kan? Ya, realitas yang ada adalah realitas konseptual. Ya, di sini ada kata hikmah. Bagaimana merepresentasikan makna hikmah dalam pikiran kita? Pemahaman konsep kan? Ada khair wa syarr. Apa yang dianggap buruk dan baik? Ya. Paham nggak kita dengan kata buruk dan baik? Nah, di situ kita harus merepresentasikan makna-makna itu dalam pikiran kita berbasiskan kepada sesuatu yang sifatnya literer atau khobar sodik atau taklim dan sebagainya. Tidak lagi seperti kita melihat kursi, tidak lagi seperti melihat gelas, piring dan sebagainya. Makanya sebenarnya ya, tingkat kebenaran dari realitas
yang sifatnya indrawi itu lebih rendah dari tingkat kebenaran yang bersifat konseptual. Iya. Kalau Anda melihat apa namanya bintang, ya, bintang itu dengan indera kita lihat kecil, kecil sekali titik dia. Ya. Realitasnya dia lebih besar daripada bumi. Kan berarti indera kita ini tidak menjanjikan kebenaran. Betul nggak? Ya. Kelemahannya indera ada di situ. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang sifatnya konseptual, ya, kita akan mendekati kebenaran apabila sumbernya itu adalah sumber yang bisa dipertahankan. Nah, oke, kita masuk definisi. Jelas ya tadi basis. Soalnya saya ingin menghindari tuduhan orang bahwa Islamisasi itu adalah Islamisasi teknologi. Akan lahir sepeda motor Islam, komputer Islam, gelas Islam, apa bedanya gitu ya. Ini bagi saya adalah orang yang nggak paham tetapi menantang itu. Islamisasi ini omong kosong ini, masa semua mau diislamkan? Jadi di situ Al-Atas menggunakan istilah liberation. Ini saya bandingkan dengan modernization, itu mirip. Jadi orang mendefinisikan bukan modernization, secularism and secularization. Secularization is a liberation of man from religion. Jadi termasuk modernization. Sekularisasi itu adalah membebaskan orang atau pikiran orang dari agama dan semua yang berkaitan dengan agama. Nah, di sini Al-Atas kayaknya mengambil cara pandang yang gitu dalam mendefinisikan Islamisasi. Membebaskan manusia dari tradisi atau cara berpikir magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam. Kulturnya. Jadi membebaskan itu artinya buang. Artinya pikiran-pikiran yang magis, mitologis, animistis dan sebagainya itu harus dihilangkan. Kemudian membebaskan pikiran dari belenggu paham sekuler. Sekulernya dari mana? Ya pikirannya. Pikirannya, bahasanya. Iya, sudah. Perhatikan itu, mood dulu. Rumpi jangan di sini. Teleponnya bawa jarum lagi. Mama. Iya, nanti dulu. Perhatikan itu. Saya sebagian. Mungkin ada. Sholatnya jam 3. Harus udah. Make up. Jangan make up. Iya. Tapi bedakan sama kelas. Coba dikasih tahu. Siapa ya? Mungkin dari situ. Dari Oh, Nairul Izza. Oh. Lagi serius-serius ngomong make up. Nah,
Di sini ada kata-kata menarik ini. Sesuatu pembebasan dari kontrol fisik yang cenderung sekuler. Jadi manusia itu biasanya dikontrol oleh pikirannya atau dikontrol oleh badannya. Makanya kalau manusia itu cenderung cenderung untuk mengumbar nafsunya, sebenarnya itu dorongan fisik. Fisik itu cenderung sekuler. Ya, orang mau korupsi itu kan untuk kebutuhan fisik aja. Orang mau mencari kekayaan yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Ya. Sebenarnya itu tidak adil terhadap hakikat dirinya. Itu nanti ada kaitannya dengan arti kebahagiaan, kepuasan dan lain sebagainya. Dan itu yang harus diislamkan. Nah, jadi orang yang adil adalah orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu definisi standar para ulama zaman dulu. Maka itu meletakkan sesuatu ke dalam jiwa yang tenang dan suci dan bersih itu adalah ketidakadilan. Makanya Islamisasi adalah proses menuju bentuk asalnya. Artinya adalah bahwa jiwa kita ini diisi dengan hal-hal yang sesuai dengan realitas jiwa manusia itu. Kalau diisi dengan mitologi salah, diisi dengan animisme, kepercayaan kepada pohon dan lain sebagainya salah. Kemudian kalau jiwa kita ini memisah-misahkan antara agama dan ilmu agama dan politik, ya, itu yang paham sekuler itu ya, membersihkan alam ini dari aspek teologis atau aspek Tuhan juga salah. Maka jiwa kita ini harus dibersihkan sesuai dengan bentuk asalnya, fitrah. Jadi Islamisasi itu adalah suatu proses menuju fitrah. Fitrah kita ini adalah fitrah yang menyembah Tuhan. Ya, fitrah yang kalau dalam Al-A'raf 75 itu ya, alastu birabbikum. Itu sebenarnya kan ketika manusia di alamul arwah itu mau dilahirkan, dia ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum bala syahidna, jadilah dia manusia. Tuh. Nah, ketika dia lahir sebagai manusia, dia mempunyai fitrah menyembah Tuhan. Kalau dikaitkan dengan ayat wa takhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamun. Tuh, di mana ini kok tahu menyembah Tuhan? La ta'lamuna syai'an, di situ ilmu. Tetapi ketika manusia lahir mengenal Tuhan, bala syahidna, itu makrifah. Jadi makrifatullah, dia sudah mengenal Tuhan. Makrifah kan mengenal. Ta'aruf itu mengenal kan. Maka makrifah itu pengenalan terhadap Tuhan. Tapi kata ilm itu adalah mengetahui. Nah, pengetahuan manusia tentang Tuhannya melalui wahyu. Tuh. Ya. Berarti ilmu lebih tinggi daripada makrifat. Lebih tinggi, lebih luas. Kenapa lebih tinggi? Setinggi-tingginya orang yang mempunyai makrifah itu hanya al-arif billah. Ya kan? Dalam tasawuf. Tapi setinggi-tingginya orang yang berilmu itu dia mendekati sifat Tuhan, al-alim. Karena dia manusia disebut al-alim. Mempunyai kedekatan dengan sifat Tuhan. Nah, bedanya di situ. Allah tidak mempunyai sifat al-arif. Al-arif juga enggak ada. Al-alim ada. Al-arif itu hanya setingkat kemampuan manusia mengenal Tuhan. Makanya peristiwa Nabi Musa dengan
orang yang diduga sebagai Nabi Khidir, ya. Nabi Musa kan banyak bertanya. Nabi Khidirnya itu banyak tahu sesuatu yang mau terjadi. Kan seakan-akan lebih canggih Nabi Khidir, tapi sebenarnya lebih canggih Nabi Musa. Karena dia bertanya tentang sebab dan akibat. Dia bertanya itu sendiri sudah merupakan satu ilmu. Kalau Nabi Khidir dia hanya mengetahui sesuatu yang akan terjadi, itu biasa. Allah bisa memberikan ilhamnya kepada seseorang mengenai sesuatu yang mau terjadi, tetapi dia tidak mempunyai ilmu. Orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang mengembangkan meningkatkan takarub pada Allah, dan dia hanya manfaat untuk dirinya sendiri. Artinya kalau dia sudah sampai tingkat arif billah, ya, itu dia tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Bisa nggak orang mengajarkan kesalehan kepada orang lain? Nggak bisa. Yang diajarkan adalah ilmu bagaimana menjadi soleh. Ya, itu bisa. Tapi zuhud, setiap hari puasa Senin Kamis sampai kepada dia mencapai sebuah tingkat yang sangat tinggi, itu sangat individual. Tapi kalau dia seorang alim, dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, nah, itu bisa jadi murid yang diajari bisa lebih alim daripada dia. Itu bedanya. Nah, di situ worldview, ingat lagi, masih ingat worldview ya? Worldview itu jaringan konsep yang di dalamnya ada konsep Tuhan, ilmu, kehidupan, manusia, moralitas, ukhuwah, alam semesta, dan lain sebagainya. Itu pemahaman kita terhadap worldview Islam mesti komprehensif. Ini kalau bicara konsep. Kalau bicara manusia Muslim secara umum, ya belum tentu mereka mempunyai worldview Islam. Apa benar mereka mengerti mengenai konsep Tuhan? Belum tentu. Mengerti konsep ilmu? Belum tentu. Memahami konsep kehidupan, moralitas, ukhuwah? Belum tentu. Ini konsep. Jadi worldview Islam terdiri dari konsep-konsep yang permanen. Ya, permanen. Kehidupan, ya tentu ada hal-hal di dalam kehidupan yang nggak permanen, itu memang tidak menjadi bagian dari worldview. Jadi kalau al-hayatul lahwun wa la'bun wa lahwun wa la'ibun, innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun. Innal insana la yatghu arwahu staghna, innal insana la fi khusrin illa negatif. Kata-kata insan itu pasti negatif. Di situ kita mesti paham. Nah, ada istilah wa ma khalaqtul insa wal jinna, di situ insun bukan nas. Ada lagi kul a'udzu birabbin nas. Jadi banyak sekali istilah-istilah ini mesti kita bedakan. Itu konsep. Termasuk juga kata ukhuwah. Ukhuwah di situ konsep baru yang tidak ada hubungannya dengan darah, kan. Padahal kata-kata akhun adalah hubungan saudara. Tapi di situ innamal mu'minuna ikhwatun. Konsep lagi di situ. Nah, ini berhadapan dengan worldview yang tadi magis, mitologis, animistis, kultur, paham sekuler. Berhadapan itu, nah, itu yang harus dibuang, diganti dengan ini. Nah, sekarang langkahnya seperti apa? Al-Atas jelas sekali di sini ya.
ketika kita menghadapi ilmu barat sekuler, yang kita lakukan berdasarkan kepada definisi di atas, pertama adalah dewesternisasi. Mengisolir, membuang unsur-unsur dalam konsep kunci yang terbentuk oleh budaya dan peradaban barat, ya 5 unsur tadi, dari setiap bidang ilmu pengetahuan modern saat ini. Ada nggak keyakinan yang mitologis dalam ilmu pengetahuan? Ada. Ketika bilang, mereka mengatakan bahwa alam ini nggak diciptakan. Alam ini dari sebuah Big Bang. Ya, itu asumsi. Bisa jadi nanti ditambah-tambahin dengan mitologi apa begitu ya. Ya, itu yang ada di dalam pengetahuan. Ya. Bisa juga itu ada di dalam ilmu alam fisika. Ya. Ilmu alam ini sebenarnya ilmu eksak kan, tetapi yang menjadi masalah di dalam ilmu alam dan fisika adalah asumsi dasar mereka terhadap alam semesta ini. Menafsirkannya, formulasi teori ya kayak teori Darwin yang menggunakan evolusi. Jadi semua berkembang secara evolutif, itu tafsiran dia. Kemudian dibuatlah sebuah riset-riset yang berbasis pada evolusi itu. Memang ada yang terbukti bahwa ada makhluk yang berevolusi dari A kemudian menjadi B, menjadi C, menjadi D, termasuk yang virus ini, corona ini, itu berevolusi. Apalagi virus juga begitu, berkembang. Tapi itu tidak semua hal yang harus berevolusi, karena kalau dia katakan bahwa asal manusia itu adalah kera, mestinya ayat Al-Quran berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal qirda illa liya'budun. Mestinya kan gitu. Tapi kenapa ada kera yang jadi manusia, ada kera yang tetap jadi kera? Ini nggak dijawab oleh Darwin. Itu teori evolusi yang menurut saya tidak bisa universal. Asumsinya adalah asumsi yang sifatnya ateistik. Nah, lebih detail lagi, westernisasi. Ketika Anda mengkritik Barat itu, apa yang dikritik? Metodenya, konsepnya, teorinya, simbolnya, simbol-simbol bahasanya, aspek empiris rasional, aspek yang berhubungan dengan nilai dan etika. Teori tentang alam semesta, asal usulnya, pikirannya tentang eksistensi dunia nyata, ya, kehidupan ini seperti apa bagi mereka. Klasifikasi mengenai ilmu, batasan-batasannya dan kaitannya dengan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ini penting ini, ilmu pengetahuan Barat itu ya sangat terpisah-pisah. Sangat terpisah-pisah. Dan hingga sekarang ini karena ya kita juga terpengaruh oleh Barat, ya, prodi-prodi yang kita miliki di Universitas Islam itu masih meniru Barat, sehingga di Unida ini kita capek-capek sekali melakukan Islamisasi. Padahal di zaman dulu orang mau jadi apapun dia mengenal Quran, dia mengenal teologi, mengenal akidah, mengenal syariat. Di dalam satu fakultas itu ya mereka belajar akidah, belajar syariah, belajar Quran, belajar hadis, belajar sains. Sekarang kalau kita masukkan mata kuliah itu semuanya ke dalam kurikulum TI misalnya, ya nggak diterima oleh Diknas. Hanya kita perlu mata kuliah yang
berbasis Islamisasi. Nah, langkah yang kedua, tadi kan kritik dulu, ya. Kritik teori tadi. Jadi kalau Anda ingin melakukan Islamisasi sebuah konsep, kritik dulu konsep itu. Ada masalah nggak dengan worldview Islam? Nah, untuk mengkritik itu, Anda harus berbasis kepada salah satu atau beberapa konsep terkait di dalam worldview Islam. Jadi, ini misalnya. Nah, ketika Anda sudah memiliki konsep oleh Tuhan, manusia, alam semesta, jiwa, dan sebagainya, melihat teori ini, konsep apa namanya, paradigma Barat, Anda harus menggunakan salah satu atau dua konsep ini untuk tergantung. Ini kalau dikaitkan dengan sosiologi misalnya, ya konsep manusianya yang Anda gunakan. Manusia dalam Islam itu seperti apa? Teori Barat itu berkaitan dengan manusia seperti apa? Apa namanya? Gambaran mereka tentang manusia secara kolektif atau dalam bentuk sosial itu seperti apa? Jadi di situ melulu Anda berbicara mengenai konsep manusia, tapi manusia dalam Islam ini kan ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, di situ kekuatan worldview Islamnya itu ada di dalam holistik konsepnya manusia yang dikaitkan dengan Tuhan, dikaitkan dengan perilaku, dikaitkan dengan kesalehan dan lain sebagainya. Itu ketika Anda mengkritik, ya. Jadi kalau orang Barat misalnya mengatakan bahwa manusia adalah standar segala sesuatu, berarti tidak ada wahyu di dalam standarnya manusia kan? Dan itu humanisme itu. Ya. Manusia adalah standar kebenaran, manusia adalah standar kebaikan, manusia adalah standar baik buruk. Nah, berarti tidak ada standar di luar manusia itu. Padahal di dalam Islam yang menentukan baik buruk, salah benar adalah wahyu. Di situ kesalahannya. Ya. Maka kritik. Standar kebenaran di dalam sosiologi adalah masyarakat. Jadi itu satu kesalahan. Nah, termasuk juga ketika masyarakat itu berkembang, ya, perkembangan masyarakatnya berbasiskan apa? Maka di situ perlu ada konsep keberagamaan, din. Itu ada satu disertasi di Malaysia ya, konsep peranan agama di dalam sebuah peradaban menurut Malik bin Nabi. Nah, itu berarti sebuah peradaban itu basisnya adalah kepercayaan. Nah, Malik bin Nabi kan Muslim, dia mengkaitkan din, ya, agama itu dengan peradaban. Oke, salah satu contoh itu. Kemudian tadi konsep manusia tentu kita akan banyak berseberangan dengan Barat. Konsep ilmu dengan ma'rifah tadi, konsep keadilan, amal. Konsep amal ini kan orang sekuler itu pokoknya beramal dia menjadi sebuah kebaikan, belum tentu.
Sekarang ini orang beramal ya, mengumpulkan kota amal untuk menyantuni para PSK supaya tetap berprofesi. Ini gimana coba? Kan sangat kontradiktif kan? Ini. Jadi konsep amal yang benar ya sebagai bagian daripada adab itu adalah penting. Al-Atas mempunyai satu usulan yang menarik di sini, konsep universitas. Nah, konsep universitas yang dalam Islam disebut kuliah dan jamiah itu ya harus dirubah. Itulah yang kemudian ini pikiran Al-Atas 1971 yang itu menginspirasi lahirnya Universitas Islam Internasional di Malaysia, di Islamabad dulu, di Malaysia, kemudian di Sudan, di Uganda. Kenapa perlu konsep universitasnya yang tersendiri? Karena disiplin ilmu yang diajarkan di Universitas Islam sekarang pada waktu itu sekuler banget. Dulu aja tahun 70 yang namanya IAIN itu nggak ada fakultas umumnya, kan sekuler banget itu. Ya. Nah, yang Gajah Mada dan sebagainya tidak boleh mengajarkan agama di realitas dalam kehidupan kita di negara yang mayoritas beragama Islam. Di negara Arab juga sama. Oke. Jadi ada proses integrasi sesudah dewesternisasi. Integrasi itu adalah jadi memasukkan konsep-konsep penting di dalam konsepnya orang Barat atau teorinya orang-orang Barat atau yang Barat sekuler. Nah, ini yang paling sering kita dengarkan. Nah, universitas adalah lembaga untuk mencetak manusia universal. Ya. Berhadapan dengan universitas adalah industri yang berdampak pada ekonomi. Jadi mahasiswa di perguruan tinggi sekuler adalah customer. Dia tidak boleh diperlakukan secara yang tidak baik. Dia harus dianggap sebagai customer yang akan terus menjadi pendukung ekonomi sebuah universitas. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadi warga negara yang baik. Ini sekuler banget ini. Sekedar menjadi warga negara yang baik, ya, itu adalah sesuatu yang harus dilewati dalam Islam. Iya pasti jadi, tapi menjadi manusia baik nggak? Jadi ini harus dihilangkan. Kita ganti dengan tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang adab. Contoh lain, dalam politik Machiavelli ada kata-kata end justifies means, tujuan menghalalkan cara. Dalam Islam, tujuan politik harus berdasarkan kepada syariah dan maslahat. Nah, yang ini, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Man is the measure of everything. Nah, di sini ukuran salah, benar, baik, buruk adalah syariah. Nyata sekali ini yang sekulernya. Ini kalau ada orang yang bilang ilmu apanya yang diislamkan? Ilmu kan universal. Itu orang-orang sekuler selalu mengatakan begitu. Ini kalian harus tegas ya. Masuk akal lah ilmu diislamkan itu karena memang nggak Islami. Kayak ini. Ya. Kayak real dalam kehidupan di negara barat itu, tujuan menghalalkan segala cara. Masih pernah dengar nggak kisah Robin Hood ya? Robin Hood menyerampok untuk menolong orang miskin. Tujuannya baik.
sesuatu adalah manusia. Nah, di sini ini sudah sangat sudah sangat alergi dengan gereja dan dengan agama. Di gereja ini bagi mereka selalu mengganggu kehidupan mereka. Yang namanya baptis itu di dalam gereja, itu bagi bayi-bayi yang baru lahir itu kan sebuah ritual yang harus dilakukan kayak orang khitanan itulah. Itu sekarang dijual mahal. Baptis itu mahal harganya. Akhirnya orang-orang nggak mau baptis. Karena mereka sudah jengah dengan gereja dengan segala macam aturannya. Akhirnya orang-orang itu keluar dari agama, kemudian bergabung dengan humanisme ini. Dan organisasi kemanusiaan ini, humanisme ini, isinya ada toleransi, di sini isinya ada keadilan sosial, di situ ada nggak banyak konflik. Makanya ada orang Barat yang mengatakan bahwa saya berpindah dari agama menjadi humanis. Humanisme lebih menjanjikan daripada agama di situ. Ya. Tapi humanisme itu ateis. Ateis. Ateis itu agnostik. Ya mirip-mirip aja sebenarnya. Tapi kadang-kadang mereka tidak mau disebut. Ini yang aneh nih. Saya percaya pada Tuhan, tapi bukan Tuhannya orang Kristen, orang Islam. Ini terjadi kepada orang yang wawancari saya tahun lalu kalau nggak salah, dari Melbourne. Dia lagi menulis disertasinya mengenai Pancasila itu. Terus saya tanya, bagaimana Anda jadi Islam? Saya bilang nggak tahu saya. Saya bukan orang Katolik, bukan orang Protestan. Saya tidak beragama, tapi saya percaya pada Tuhan. Jadi dia berdoa, lucu sekali. Saya berdoa kepada Tuhan, tunjukkan saya agama yang benar. Tuhan mana yang Anda doain itu? Saya tanya. Pokoknya Tuhan, saya tidak tahu. Pokoknya saya percaya Tuhan itu ada. Gitu. Ya, akhirnya dia ya dengan kuasa Allah dipertemukan dengan orang-orang Islam, saling berhubungan dengan orang di Mesir, orang Arab, orang mana-mana itu. Dia bertanya mengenai Islam, baru di situ dia terpuaskan. Dan masuk Islamnya itu dengan kesadaran, bukan karena nikah. Orang mualaf itu kadang-kadang kan nikah, kemudian syahadat, kemudian udahlah begini nikah, habis itu nggak Islam lagi. Tapi dia ini benar nih. Nah, ini bayangkan, dia berdoa kepada Tuhan yang dia tidak tahu Tuhannya itu mana. Nah, orang-orang ini secara humanistik dia baik. Dan banyak orang-orang Barat yang intinya itu orang baik-baik, hoir-hoir, menolong, ya, tidak pernah menjahati orang lain. Ya. Cuma dia ini tidak tahu agama yang harus dianut apa, itu masalahnya. Nah, jadi cara pandang seorang Muslim itu harus berbasis kepada worldview. Nah, dia tahu konsep Tuhan, konsep ilmu, kehidupan manusia, moralitas, ukhuwah, jihad, dan lain sebagainya. Baru kemudian dengan konsep itu dia melihat realitas. Realitas yang dalam pengertian indrawi atau realitas yang sifatnya akli. Secara ontologis, ya, ontologis ini akan melihat sesuatu. Seorang Muslim itu dia melihat
alam ini menjadi dua, alamul ghaib, alamul syahadah atau alamul mulk. Ya. Otomatis sebagai seorang muslim, kalau dia percaya sama Tuhan kan alamul ghaib, alamul ghaib yang dia harus percaya. Tapi alamul ghaib berkaitan dengan alamul syahadah. Nah, kalau secara kosmologis, kosmologi ini bicara mengenai struktur alam. Jadi Tuhan itu memberikan kita alat untuk melihat alam semesta, untuk melihat kehidupan, melihat segala sesuatu melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah kitab mengenai kehidupan. Kehidupan akhirat atau kehidupan dunia. Di dalam Al-Quran ada ayat. Ayatnya itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, yang muhkamat ditafsirkan, yang mutasyabihat itu ditakwilkan. Oke. Ternyata di dalam alam semesta itu juga terdapat ayat. Wafil afaq, gimana itu? Wafi anfusikum ayat. Jadi di alam semesta dan dalam diri kita ini ada ayat. Sama juga ayat atau dalam alam semesta ini ada yang muhkamat. Muhkamatnya apa? Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, muhkamat itu. Tapi pertanyaan, mengapa terjadi gempa bumi di Nusantara? Itu mutasyabihat. Kenapa gempa bumi di Cianjur? Gempa bumi dengan longsor ya? Di Cianjur. Itu ada mutasyabihatnya. Muhkamatnya ya gara-gara manusia menebang pohon, merusak lingkungan dan sebagainya. Mutasyabihatnya di situ banyak LGBT. Cianjur itu. Ini apa namanya? Banyak kasus ternyata di Cianjur. Yang di situ fakta menunjukkan bahwa komunitas LGBT itu sudah merebak, hanya sebuah kabupaten deh. Kabupaten itu ada 1000 komunitasnya berjumlah 1000 orang LGBT. Itu mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat ini kan menggunakan takwil. Ya, takwilnya itu takwil akli. Oke. Bagaimana memahami ayat Al-Qur'an? Memahami ayat Al-Quran kita harus menggunakan tafsir ayat bil ayat. Satu. Yang kedua, tafsir ayat bil akal. Yang kedua, tafsir ayat bil hadis. Jadi itu sebenarnya yang kalian lakukan di semester awal kemarin. Menarik prinsip umum dari ayat Al-Quran. Ya, hadis saja kurang kalian. Itu menjadi satu kata, satu istilah di dalam Al-Quran itu kalau ditafsirkan dengan ayat yang lain, dia akan melahirkan konsep, prinsip ya, umum ya, yang belum detail, yang itu bisa dikembangkan menjadi konsep yang lebih ilmiah lagi. Nah, konsep bisa menjadi teori. Nah, teori barat, konsep barat itulah yang kita adu dengan teori dan konsep Islam. Oke. Kesimpulannya, dalam Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang harus jelas objek yang diislamkan.
Tapi yang lebih penting lagi adalah subjek yang mengislamkan. Islamisasi adalah proses dari dewesternisasi, integrasi, dan purifikasi. Islamisasi itu. Islamisasi pengetahuan Barat sekuler memerlukan kerjasama antara pakar studi Islam dan pakar studi pengetahuan modern. Jadi untuk mengkritik Barat tadi itu Anda nggak bisa melakukan sendiri. Anda mesti bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang itu. Anda nggak belajar ekonomi, orang ekonomi yang akan menjelaskan. Islamisasi sains berbeda dari Islamisasi teknologi. Oke, pertanyaan? Alat tersebut jiwa, ketika jiwa sampai kepada makna dan makna sampai kepada jiwa itu seperti apa? Tadi seperti realitas dari itu. Jadi ketika kita melihat realitas, ya, kita husnul dzihni fil makna. Kita mencapai apa namanya? Mencapai makna itu. Dan sebaliknya. Oke. Ya. Berarti kesimpulannya yang kita islamkan itu adalah teori orang yang akan menghasilkan barang, bukan barang yang dihasilkan itu. Ya. Yang bisa gini, lain kalau ini berpikir seperti begitu. Itu kalau itu sains dan teknologi. Ya. Kalau kita berhubungan dengan teknologi, kita berhubungan dengan konsep yang memproduksi sebuah produk teknologi. Nah, produk ini benda. Ya kan, produk ini benda, nggak bisa mau gimana, besi mau diselamatkan ya besi, tetap besi aja kan. Ya. Tetapi kalau sudah bicara mengenai benda, urusannya bukan lagi di ilmu, urusannya bukan epistemologi. Epistemologi ada di sini. Urusannya adalah dengan maqasid syariah. Ya. Ini benda ini bisa menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan sebagainya atau tidak? Nah, Muslim itu ada dua tugas. Pertama adalah memproduksi sesuatu yang berkaitan atau yang selaras dengan maqasid. Satu, kalau itu barang diproduksi oleh orang lain yang non-Muslim, dia tidak bisa mengislamkan barang ini kecuali mengkaitkannya dengan maqasid. Jadi orang Barat bisa menghasilkan komputer. Ya. Kemudian bisa menghasilkan teknologi multimedia. Nah, di dalam teknologi multimedia ada perzinaan, ada pencurian, ada perampokan, ya, ada penipuan, itu kan. Jadi laptop dengan segala macam teknologinya itu, ya, harus dikaitkan dengan maqasid. Bukan laptopnya kemudian diislamkan, begitu dipijit Bismillah, Bismillah, bukan begitu, ya, bukan bendanya, tetapi bagaimana benda itu digunakan sesuai dengan syariat. Nah, yang lebih penting lagi kalau sebagai inovatornya adalah Muslim, maka dia harus bisa memproduksi sebuah barang yang barang itu bisa tadi sejalan dengan maqasid. Berarti kalau Anda misalkan laptop ini itu netral, tergantung juga cara pakai. Tapi kalau misalnya kita gunakan itu untuk ya mungkin untuk berbuat jahat, mencuri dan sebagainya, tapi maqasid itu kita salah. Ya. Teori-teori Barat yang memang bisa kita gunakan, pertama karena tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Yang kedua, kalaupun ada unsur-unsur yang bertentangan, kemudian kita lakukan islamisasi, teori itu kemudian kita gunakan. Dalam berbagai bidang ilmu lah,
Bisa. Jadi kita sudah modifikasi tadi konsep-konsep kunci yang bertentangan, jadi kita masukkan konsep kunci kemudian kita gunakan. Ya. Dan ketika Anda integrasikan dengan nilai-nilai Islam, dia akan berubah. Bisa berubah sama sekali dan nanti ada sebuah proses yang ketiga, ya. Sebenarnya adalah purifikasi. Ketika Anda mengintegrasikan, masih ada masalah, bisa jadi. Nah, setelah itu Anda purifikasikan lagi, cari nilai-nilai Islam yang lebih sophisticated lagi. Ya, di situ nanti akan ketemu sebuah teori baru yang betul-betul Islam. Ini contoh aja yang paling sederhana. Bank Islam. Bank itu nggak ada dalam tradisi Islam. Nabi nggak pernah punya bank. Kayaknya nggak ada kartu kreditnya. Yang ada Baitul Mal. Ya, tapi sekarang ini sudah tercipta dalam ekonomi syariah perbankan Islam. Ke depan kita harus menciptakan lagi sebuah sistem perbankan yang betul-betul Islam. Problemnya kita harus membuat sebuah undang-undang. Kita bisa nggak memberi kontribusi kepada pemerintah undang-undang khusus bank yang memang Islam. Berbeda dengan bank yang sekarang ini. Di dalamnya mungkin ada tamwil, di dalamnya ada musyarakah. Jadi bank itu tidak hanya meminjamkan sesuatu, tapi dia berbisnis, ikut di dalam saham dan dia bekerja di dalam. Ada nggak masalah perbankan bank yang seperti itu? Belum ada. Itu yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Tapi sekarang ini ya sebisa mungkin karena orang ingin menyimpan uang, bikinlah bank syariah di situ. Bisa jadi ya bank-bank syariah pemerintah itu dana yang terkumpul di masyarakat itu diputar untuk bisnis-bisnis yang mungkin juga bukan tidak Islam. Ya, bisa jadi dia gunakan saham berbintang misalnya atau saham apa gitu. Nah, itu nggak Islamnya di situ. Kemudian yang aneh lagi bank syariah mandiri. Ya, bank itu aslinya modalnya bank mandiri. Bank mandiri nasabahnya adalah sekuler, riba. Digunakan bank syariah. Dari situ. Integrasi yang belum sempurna. Jadi ya tidak apa-apa, tidak masalah, itu satu langkah awal yang memang harus kita lakukan. Oke. Nada angkat tangan ya. Ustadz, bismillah. Izin bertanya Ustadz. Tadi dikatakan bahwasanya benda itu bermakna karena waktu kita terhadap benda tersebut atau realitas maknanya. Nah, kemudian, namun apakah semisal benda itu memiliki makna yang sebenarnya sebelum kita memaknai benda tersebut? Apakah ada kaitannya juga tentang teori eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre bahwasanya benda itu sebenarnya tidak eksis, kitalah yang membuat benda itu eksis. Syukran, Ustaz. Iya, itu cara pandang terhadap realitas. Ya. Jadi cara pandang itulah yang harus kita luruskan. Jadi sesuatu itu, apalagi kalau zaman sekarang, sesuatu itu harus dimaknai. Sama ketika gini, orang mengatakan gunung itu meletus. Ya, semua orang katakan gunung itu meletus. Gunung Semeru meletus. Benar nggak kata-kata meletus itu? Nggak ada bunyinya soalnya. Ya. Kemudian ada istilah yang muncul kemudian Gunung Semeru erupsi. Erupsi itu tidak tahu artinya apa? Mengeluarkan lahar. Ya. Gunung itu mengeluarkan lahar. Oke. Pertanyaan lebih lanjut lagi. Benarkah gunung itu mengeluarkan? Berarti gunung itu mempunyai perilaku. Ya, gunung itu melakukan sesuatu. Benarkah gunung itu melakukan sesuatu? Ini pertanyaan kita sebagai seorang Muslim. Apa tidak ada tangan di balik itu? Gitu? Kan berarti Allah menghendaki sesuatu sebenarnya. Tapi kita mengatakan gunung itu mengeluarkan. Api membakar kertas. Oh, pintar sekali api ini. Berarti cerdas. Membakar kertas, membakar mall,
membakar gedung Mahkamah Konstitusi. Cerdas itu, supaya datanya hilang dan sebagainya kan. Itu satu kata yang menurut saya tidak Islami. Sama dengan kata-kata bumi mengelilingi matahari. Berarti bumi itu berjalan dengan sendirinya. Ini cara kita memaknai sesuatu dari perspektif Islam. Mestinya yang betul adalah bumi dikelilingkan matahari. Nah, pertanyaan siapa yang mengelilingkan? Yang menciptakan. Gitu. Ada asumsi dasar di balik kata-kata itu. Ya. Kemudian gunung diletupkan lahar gunung itu dikeluarkan dari dalam bumi. Pertanyaannya siapa yang mengeluarkan? Ya yang menciptakan gunung itu. Jadi kalau gunung itu mengeluarkan laharnya sendiri berarti tidak ada di luar gunung itu, maka itulah yang disebut dengan disenchantment of nature. Nature tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Ya. Gunung itu berjalan dengan sendirinya, dia seperti jarum-jarum, meletus. Ya, tapi pertanyaan kenapa gunung-gunung di negara Arab nggak meletus? Nah, di situ dia malas mungkin. Oke, yang lain. Alhamdulillah kemarin pas S1 itu kami skripsi judul integrasi Islam saya menurut Syekh Mursi. Ya. Dan saya lihat model Syekh Mursi dengan model Al-Aqas itu mirip sekali. Apakah Al-Aqas ini pernah mengkaji buku Syekh Mursi selama beliau belajar dulu atau belum pernah, dan dapat dari mana, atau apakah murni masih bagus? Saya rasa belum. Karena beliau kalau bicara mengenai tradisi dia selalu menyebut mutakalimun, sufi, falasifah, itu nggak pernah menyinggung Nursi. Dalam bukunya pun tidak pernah. Jadi menurut saya gini, sebenarnya Islamisasi ini itu sama dengan kita mengikuti tradisi yang sudah pernah berjalan di dalam Islam. Jadi para falasifah itu juga mencoba mengislamkan filsafat Yunani. Tapi kan ada sebuah proses yang tidak selesai, seperti Ibnu Sina masih mengikuti paradigma Timanasi misalnya gitu. Kemudian Farabi, Al-Madinah Fadilah itu yang masih seperti menerjemahkan Republiknya Plato. Nah, seperti itu. Tapi upaya Islamisasi ada. Nah, ini Islamisasi ini sebenarnya ongoing proses, terus dia akan terus menerus, tidak bisa kemudian selesai. Tadi integrasi harus dilanjutkan Islamisasi. Islamisasi itu seperti purifikasi, pemurnian teori itu menjadi betul-betul Islami yang tidak ada unsur asingnya lagi. Nah, kalau sudah murni menjadi sebuah teori yang sesuai dengan fitrah manusia, itu kan menjadi universal. Fitrah manusia loh, bukan fitrah manusia Muslim. Semua manusia mempunyai kesamaan fitrahnya. Tadi pernah baca beberapa artikel jadi Islamisasi Al-Aqas itu melalui Islamisasi bahasa, jadi sehingga itu yang sulit untuk diterapkan. Ya sebenarnya kalau bahasa Arab itu adalah bahasa yang mempunyai medan makna yang jelas. Jadi kita tidak bisa sembarangan menggunakan terminologi atau istilah-istilah asing yang itu dari asing pun sudah membawa konsep dan asumsi dasarnya. Dan itu yang perlu kita mulai dengan mulai Islamisasi itu yang dalam istilah itu yang perlu kita persoalkan. Jadi maksudnya Islamisasi bahasa adalah termasuk Islamisasi konsep. Karena konsep itu bahasa itu merepresentasikan konsep. Bahasa itu representasi konsep. Jadi kalau ada istilah misalnya moderat aja nih yang saya udah kaji lama ini, kata moderate, itu konsep di balik itu adalah konsep yang sangat tidak Islam.
Orang moderat itu adalah orang yang apabila nabinya dihina dia nggak marah. Orang moderat itu adalah orang yang tidak konsisten menjalankan syariat. Orang moderat itu adalah orang yang mendukung Israel. Ya enggak kan? Orang moderat itu adalah orang yang tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai figur yang perlu diikuti. Ini hampir semua orang Barat yang tidak suka Islam itu mempunyai definisi khusus. Nah, tiba-tiba kita membuat istilah sendiri yang disebut dengan moderasi beragama. Kata moderasi sendiri menurut saya sangat sekuler. Saya ketemu dengan orang ini Amerika waktu di simposium di Tokyo. How do you mean by moderate? Yes, those people who accept liberalism, pluralism, feminism, humanism, democratization. Saya terus seperti membisu itu. Oh gitu yang maksud. Ini salah satu contoh Pancasila Islam yang itu juga tidak Islami. Ali Asyar, silakan. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama tentang tadi yang masuknya Islamisasi di bumi Melayu tadi. Ustaz tadi menerangkan atau mengasih indikasi bahwasanya salah satu asalnya adalah ada beberapa adopsi dari Arab seperti itu. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana kita bisa menentukan bahwasanya kata itu melambangkan Islam itu sendiri Ustaz? Kan dari Arab juga ada yang non Islam seperti itu. Nah, kemudian yang kedua Ustaz, tadi di kesimpulan Ustaz menyimpulkan bahwa Islamisasi adalah merupakan sebuah proses dan itu bertahap dari westernisasi, kemudian malah ke integrasi, kemudian ke purifikasi. Nah, itu yang saya tanyakan, yang kemudian disimpulkan juga yang ini ditentukan dengan kekuatan worldview gitu saja. Sekarang yang saya tanyakan, bagaimana kita bisa menguatkan worldview kita gitu, worldview kita untuk bisa menjalankan proses itu semuanya. Karena tanpa worldview yang kuat itu Islamisasi juga akan lemah karena banyak yang ini. Mungkin itu dulu Ustaz. Yang ketiga Ustaz, mohon maaf izin lagi. Yang ketiga tadi yang termasuk tujuan yang kurang betul tentang Islam, tujuan pendidikan itu adalah mencetak generasi yang baik atau yang betul ada yang adab. Nah, kemudian Ustaz, sekarang ini kan banyak lembaga pendidikan itu yang menganggap siswa atau santri itu bukan objek dakwah kita, tapi adalah klien atau tadi ya klien pesantren, klien lembaga pendidikan gitu. Sehingga ketika nggak ada siswa pun pesantren nggak jalan seperti itu. Itu bagaimana kita menyikapinya? Sedangkan kita sekarang terjun di dunia seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya, pertama mengenai